Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kafabihi NIM 12209193115 dari kelas Statis IPS 5B akan menjelaskan sedikit materi tentang IPS khususnya kelas 8 MTS tentang ketenaga kerjaan. Sekarang kita masuk ke pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dari atau untuk jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja ini adalah terdiri dari orang yang sudah bekerja dan menganggur. Sedangkan pengertian kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama adalah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua adalah lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan keahlian tenaga kerja, klasifikasi tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya adalah guru, dokter, akuntan, dan pengacara, atau yang lain-lainnya juga banyak sekali. Yang kedua, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Contohnya tukang jahit, salon, montir, barbershop, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Contohnya adalah pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan ngarit. Tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Yang kedua ada tenaga kerja rohani. Yang pertama, tenaga kerja jasmani memiliki pengertian merupakan tenaga kerja yang banyak menggunakan tenaga fisik. Yang kedua, tenaga kerja rohani yang memiliki arti yaitu merupakan tenaga kerja yang kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide. Tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang. Yang kedua ada
tenaga kerja tidak langsung. Mereka tenaga kerja yang tetap berhubungan dengan produk atau barang, tetapi tidak terjun langsung dalam menangani produk atau barang. Sekarang kita masuk ke masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Tingkat pendidikan dan keterampilan berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat pendidikan dan keterampilan kita masih rendah, diantaranya adalah sistem pendidikan nasional yang belum baik, sarana pendidikan keterampilan yang kurang memadai, kurangnya pelatihan bagi pencari kerja, tingkat semangat dan kedisiplinan warga kita yang masih rendah. Yang kedua, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Karena pelaksanaan pembangunan tidak merata, maka konsentrasi angkatan kerja hanya di daerah-daerah tertentu saja. Daerah yang pembangunannya maju seperti Pulau Jawa terjadi konsentrasi penduduk dan angkatan kerja. Hampir 60% jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Rendahnya tingkat upah merupakan permasalahan ketenaga kerjaan yang mendasar dan dalam perekonomian Indonesia. Upah rendah umumnya terjadi pada sektor-sektor pertanian, industri kecil, dan sektor-sektor informal yang lain. Hal ini seringkali menjadi pemicu pemogokan buruh. Upah seharusnya memiliki 3 fungsi, yakni menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Yang keempat yaitu tingginya tingkat pengangguran. Faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran diantaranya sempitnya lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi menyebabkan jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja meningkat, tingkat kemakmuran nasional yang rendah, pembangunan yang tidak merata. Upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Usaha yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas dan produk tenaga kerja, diantaranya memberi pelatihan untuk pencari kerja, menyelenggarakan pelatihan, pemagangan, dan mengirim tenaga kerja ke luar negeri dan dalam negeri, meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenaga kerjaan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk pegawai pengawas ketenaga kerjaan. Yang kedua, memperluas pemerataan lapangan pekerjaan. Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga ada memperluas kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja ke luar negeri dilakukan dengan cara mengirimkan tenaga kerja Indonesia melalui Departemen Tenaga Kerja maupun perusahaan jasa tenaga kerja. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan peningkatan kualitas sumber daya TKI. Yang keempat ada memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau UMR. Dengan penetapan upah minimum, berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum yang ditetapkan. Sekian mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.